Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rimadini Fakhiratunisa dengan NPM 6019210099 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Metode Assessment Center yang diampu oleh Mas Seta Wicaksana. Yuk simak baik-baik videonya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu Assessment Center? Assessment Center adalah suatu metode untuk mengidentifikasi dan menjaring pegawai yang dinilai memiliki potensi dari sisi manajerial untuk menduduki suatu jabatan tertentu di kemudian hari. Assessment Center bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia agar siap menghadapi tugas-tugas yang akan diberikan ke depan serta digunakan untuk proses seleksi dan penempatan karyawan sehingga Assessment Center dapat digunakan dalam strategi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Teman-teman tahu nggak, ternyata banyak banget loh manfaat dari Assessment Center ini. Di antaranya mendapatkan kriteria orang yang sesuai untuk mengisi jabatan tertentu sehingga tidak perlu lagi menempatkan seorang pemimpin di jabatan yang keliru. Mengukur kompetensi yang diperlukan untuk sukses pada posisi tertentu dalam organisasi, menyusun strategi pengembangan karyawan yang telah terencana. Misalnya, dari hasil asesmen, perusahaan akan mengetahui pola penempatan kerja, pertimbangan promosi, serta melakukan pembinaan karyawan. Kemudian, mengetahui apa kompetensi setiap pegawai sehingga bisa diarahkan ke jalur yang sesuai. Selanjutnya, memberikan informasi yang relevan tentang kekuatan dan kelemahan kandidat. Membantu perusahaan dalam memilih talent yang tepat untuk suatu posisi, meningkatkan pengetahuan, proses berpikir, dan efektivitas kerja talent, dan yang terakhir memberikan kesempatan bagi individu untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang tidak nampak dalam pekerjaan sehari-hari karena tidak diperlukan. Teman-teman tahu nggak apa itu administrator? Administrator adalah orang yang memiliki tugas tentang administrasi. Di dalam dunia internet, seorang administrator dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas atau menguasai hal-hal yang berkaitan dengan komputer. Dalam bahasa Belanda, yaitu administratie, yang artinya adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kantor, diantaranya catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Inggris atau administration, sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama. Dengan kata lain, administrator merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tentang berbagai hal, kegiatan yang menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Dari pengertian administrator, dapat disimpulkan jika dalam mencapai tujuan bersama sebuah organisasi atau kelompok akan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, penerapan pelaksanaan, dan pengawasan atau pengontrolan. Apa aja ya tugas dari administrator? Secara umum, job desk administrasi di sebuah perusahaan adalah mengurus segala urusan terkait tata kelola administrasi, seperti mengurus berkas, membuat laporan, pengaturan arsip, pengaturan keuangan, dan menginput data-data perusahaan. Seorang admin haruslah cekatan dan teliti dalam pekerjaannya. Selain itu, tugas lain dari administrator meliputi memilih pos, surat, paket kiriman pemesanan, menjawab dan menerima telepon, pengetikan, dokumen, surat menyurat offline maupun online, memesan persediaan alat tulis kantor, menyapa dan melayani klien, membuat agenda kantor, filling data entry atau mengisi data entry perusahaan, dan mengelola buku harian. Seorang administrator juga perlu memiliki keterampilan dan kualifikasi loh. Terlepas dari keahlian dan latar belakang mereka yang cocok untuk posisi administratif haruslah pemikir yang fleksibel, yang juga terorganisir dengan baik dan mampu menyimpan informasi. Beberapa di antaranya meliputi keterampilan komunikasi dan pemasaran untuk bertindak pada titik kontak antara anggota tim internal dan klien, keterampilan manajemen hubungan klien untuk menjaga komunikasi profesional dengan pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, penganggaran, pembukuan, dan perencanaan, keterampilan dan pengetahuan tentang perangkat lunak komputer terkait. Kemudian, keterampilan jaminan kualitas untuk mempertahankan standar kualitas produk dan layanan perusahaan.
Dan yang terakhir, keterampilan manajemen waktu dan prioritas untuk memastikan fungsi jadwal dan sistem kantor yang efisien. Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya, metode tes atau tools assessment center yang tepat digunakan untuk administrator ialah INTRE atau in basket, case study, dan role play. Mengapa INTRE? INTRE merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi peserta dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bentuk dari simulasi ini adalah kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta. Karena mengingat job desk yang dimiliki oleh administrator sangat berkaitan dengan dokumen. Case study. Case study sebagai salah satu metode dari assessment center. Studi kasus dirancang seperti kondisi pekerjaan sebenarnya atau para peserta akan dihadapkan pada suatu permasalahan, di mana mereka tentu diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada kasus tersebut, serta mencari apa alternatif solusi terbaik dengan mengajukan rekomendasi. Yang terakhir, role play. Cara simulasi ini berupa interaksi interpersonal karyawan yang diajarkan guna berperan tertentu agar perilaku spesifik bisa muncul di dalam tes. Misalnya, kemampuan untuk negosiasi, maka akan dirancang simulasi antara supplier dan kepala seksi pengadaan. Tools ini digunakan pada administrator karena seorang administrator perlu adanya keterampilan komunikasi dan pemasaran untuk bertindak pada titik kontak antara anggota tim internal dan klien, serta keterampilan manajemen hubungan klien untuk menjaga komunikasi. Dapat disimpulkan, seorang administrator memiliki kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, menghimpun, mengolah, dan menyimpan data administrasi. Sehingga pada metode Tools Assessment Center sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat untuk merekrut pegawai pada sebuah jabatan. Cukup sekian video penjelasan saya mengenai Assessment Center pada sebuah jabatan administrator. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.